Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal efek bahan dasar oli dan aditifnya atau hubungannya dengan valve ya. Ada yang minta VVTI. Ada yang minta pembahasan soal itu. Kan mobil sekarang termasuk motor juga itu multi valve ya. Terus valve-nya juga timingnya bisa berubah secara otomatis. Timing valve-nya atau bahkan durasi valve, bukaan valve-nya bisa berubah tergantung sama teknologinya. Walau ada juga yang namanya ada V-nya ya, kayak VTEC itu. Ada yang nggak ada hubungannya dengan durasi atau tinggi rendahnya bukaan valve. Ada juga sih yang seperti itu. Tapi ya kita asumsikan itu yang mau kita bahas. Sebenarnya untuk membahas ini ya, yang lebih diperlukan adalah penyakit apa sih yang sering terjadi pada valve ini, baik valve-nya atau mekanisme seputar valve-nya. Masalah apa yang sering terjadi? Kalau mobil sayangnya penulis nggak banyak tahu ya, karena biasanya masalah mobil itu lebih sering ditangani oleh bengkel resmi. Jadi karena ditangani oleh bengkel resmi, maka ya kurang masyarakat, kurang publikasi ya. Jadi masalah di mobil ini sebenarnya terjadi karena apa? Omongan-omongan seperti itu mungkin lebih banyak di grup. Ya sayangnya penulis juga masuk di grup yang jarang ada masalah seperti itu. Mau yang grupnya mobil kayak, bahkan ada grupnya carry, grupnya Kijang menulis masuk kita. Iya, masalah seperti itu sangat jarang sekali terjadi. Kalau ada video YouTube, yang banyak itu adalah pembahasan dari motor, masalah valve di motor. Maaf ya, kalau mobil jarang ada ini loh, ada valve-nya kayak gini, jarang. Walau ada yang universal, seperti misalnya di rumah valve-nya. Jadi valve noken as apa jenis camshaft itu kan banyak yang menggunakan jurnal bearing atau plain bearing atau ya tanpa bearing. Bearingnya adalah ya logam ketemu logam. Jadi langsung logamnya ketemu logam langsung, logam camshaftnya sama logam rumahnya itu. Kalau ini universal ya,
entah itu mekanismenya VVTI atau apapun juga ya, itu ada yang mengalami. Nah, ini adalah salah satu mesin NZFE, terutama ini adalah mesin Vios. Nah, satu NZFE mesin Vios ini kita buka. Nah, kita tampak bahwa ada asap keluar dari. Nah, kalau yang seperti ini problemnya kok tenaga ini tambah sulit, tambah gak enak. Problemnya itu karena pelumas. Memang ada teori kalau idle-nya terlalu rendah, keseringan idle aus. Tapi menurut penulis problemnya lebih, maskernya lebih karena olinya. Jadi olinya itu nggak mampu untuk melindungi secara baik ya. Top speed 112 ini masih lumayan ya. Perlu jadi catatan bahwa penulis pakai sado revitalisan, dan sado itu mengurangi performa, mengurangi tenaga. Masih lumayan ya, bisa 112. Pakai sado sebelumnya nggak bisa. Yang diperlukan untuk bagian jurnal bearing ini adalah film strength dan kekentalan. Mengapa kok dua? Karena ya ini ngikutin omongannya Machinery Lubrication Noria yang ngomong ada dua yang mempengaruhi kemampuan oli untuk melapisi permukaan logam, untuk mampu menahan tekanan, untuk nggak pecah ketika ada tekanan atau penurunan kecepatan ya. Yang satu adalah kekentalan, yang satu adalah film strength. Film strength ini dikaitkan dengan daya polar dari bahan olinya. Bahan oli ya, kalau dimaksud dengan bahan oli adalah yang mayoritas di olinya, base oilnya. Kita menginjak yang base oilnya dulu, aditip berikutnya. Jadi kalau dari base oil, untuk bisa memberi bantalan oli yang kuat, itu yang dibutuhkan adalah kekentalan yang cukup. Kalau kekentalannya nggak cukup, maka harus film strength-nya yang kuat. Ironinya, bahan oli yang modern, yang diproses dengan teknologi paling canggih, itu cenderung mempunyai film strength lemah. Karena bahannya parafin. Parafin itu punya sifat yang emang dia stabilitas oksidasinya bagus, shear stability bagus. Ini ngomong bahan oli ya, kita nggak ngomong ramuan oli, tapi bahan dasar olinya.
Emang dari dua sifat itu bagus, tapi kelemahannya adalah daya larutnya dan kelicinya lemah. Jadi entah mengapa minyak atau bahan dasar oli yang punya daya larut kuat dan film strength kuat itu lebih mudah teroksidasi daripada yang lawannya. Jadi kalau pilih oli, kalau buat resep oli, pabrikan harus trade off dan mengikuti tren ya. Trennya sekarang apa? Oli encer, oli yang tahan oksidasi misalnya. Ya dia buat itu. Nggak peduli walau misalnya daya pelarutannya lemah, walau film strength-nya lemah. Ngejar oli yang tahan lama, bisa bening lama. Jadi kadang ya itu yang dijadikan senjata oleh pabrik oli. Jadi pabrik oli cuma mengunggulkan sebagian sifat oli saja, yang lain disembunyikan. Jadi konsumen sendiri ya buktinya bisa termakan oleh rayuan tersebut. Jadi kayak uji bakar lah, uji bakar oli. Penulis coba sendiri ya, uji bakar oli kan dilihatkan bus warna beningnya lebih lama. Konsumen kan tertarik. Padahal ketika penulis uji panggang ya ternyata ada semacam kayak trik gitu ya. Emang kalau dipanggang dia bening lebih lama, tapi sudah melewati batas tertentu dia rusak lebih cepat dari oli yang lain. Entah mungkin karena standar olinya ketinggian ya. Penulis bandingkannya dengan oli mesran sama mobil super ya. Lupa penulis. Harus lupa. Tapi kalau ya barusan penulis uji panggang oli lagi pakai Eneos dan Idemitsu, wah itu cepat rusak juga. Mungkin sama oli-oli Jepang ya menang mungkin ya. Kalau lawannya sama oli lokal kalah. Tapi yang jelas balik lagi ke topik. Bahan oli yang cocok untuk valve itu adalah yang film strength-nya kuat, yang kekentalan cukup. Walau sebenarnya dari valve-nya sendiri, dari jurnal bearingnya sendiri itu ya toleransinya cukup besar lah. Selama RPM mesin tidak terlalu rendah, selama ya olinya mampu menjaga kekentalan ya, itu ya dia nggak akan mudah-mudah aus ya. Apalagi kalau di mobil biasanya sudah ada teknologi coating yang membuat khusus permukaan yang saling bergesekan itu lebih tahan gesek. Ya yang valve bukan valve-nya sih, yang bergesekan dengan noken asnya juga begitu. Dia dirancang biar lebih tahan gesek. Kalau di motor, karena ya nggak ada teknologi coating yang dipergunakan, karena memang untuk menekan harga, diganti dengan mekanisme pakai roller gitu ya. Ada rollernya sebagai bearingnya. Diharapkan dengan roller seperti itu, aus di noken as ataupun aus di bagian mekanisme yang nyentuh noken asnya bisa dikurangi. Tapi ya nyatanya bisa kita lihat sendiri bahwa banyak yang motornya ya rollernya itu aus.
mau yang Vario, mau yang ya Honda atau Yamaha lah sama saja. Itu aus. Jadi rollernya itu oblak. Jadi roller didesain biar mekanismenya awet, tapi rollernya sendiri nggak awet, oblak. Ya entah ini kelemahan desain atau apa, tapi yang terjadi seperti itu. Kok bisa terjadi seperti itu? Kalau menurut penulis, karena satu, olinya terlalu encer untuk suhu Indonesia. Yang kedua adalah karena share stability olinya jelek, karena ya lagi-lagi lah olinya didesain tidak untuk Indonesia. Jadi olinya mudah encer. Selain dari olinya sudah dalam keadaan biasanya pun sudah encer. Wis encer, makin cepat encer juga, makin cepat lebih encer lagi. Jadi dikasih 10W40 waktu dipakai serasa 0W20. Dikasih 10W30 waktu dipakai serasa pakai 0W16. Kira-kira kayak gitu. Oli jadi makin encer di suhu tinggi. Tapi ketika kena share, kena kocokan-kocokan RPM tinggi, kena ya digeber ya RPM tinggi. Oli bahkan lebih encer lagi. Jadi nggak cuma panas, tapi share yang mempengaruhi encernya oli. Nah, kalau kita melihat hal ini, untuk bisa mendapatkan oli yang bisa melindungi valve, yang bisa membuat bantalan oli membentuk bantalan cairan di antara permukaan logam yang saling bergesekan, dibutuhkan oli yang nggak terlalu encer, satu. Kedua adalah yang nggak jadi makin encer ketika dipakai RPM tinggi. Itu kalau bisa olinya yang punya daya polar tinggi, sehingga olinya nempel ke olinya, ke logamnya. Ya kalau ilustrasinya kayak ilustrasinya oli Delta Loop atau Omega, oli Omega atau oli Mavic ya. Terus gimana caranya? Ya kita harus cari kekentalan oli yang cocok untuk motor kita. Kalau caranya nanti video lain. Terus selain kekentalan yang cocok, cari oli yang tidak mudah encer ketika dipakai. Oli tidak mudah encer ini biasanya oli yang punya viscosity index rendah. Mungkin ada yang ngomong kalau full sintetik kan normalnya olinya pasti punya VI tinggi, viscosity index tinggi. Betul. Tapi masalahnya sekarang ini nggak ada, langka sekali oli yang punya bahan sintetik. Yang pakai bahan sintetik itu sudah minim sekali. Kita bisa lihat ini dari PowerPoint-nya di datasheet lah. Masa oli PAU PowerPoint-nya cuma 23, minus 23 atau minus 36? Karena oli yang jelas-jelas full PAU itu minus PowerPoint-nya minus 45, minus 60. Dari data itu aja sudah ketahuan bahwa ya banyak oli di pasaran itu sebenarnya bukan tidak mengandung PAU, tidak mengandung bahan sintetik. Jadi kalau oli seperti itu, oli yang bahkan dengan jelas-jelas disebut di datasheet-nya 100% adalah hydrotreated, itu bisa sampai punya viscosity index sampai 160, padahal di spesifikasi pun maksimal 120. Nah ini yang 40 sisanya itu dari mana? Atau bahkan kalau olinya oli Shell bahkan sampai 180 ya viscosity indexnya. Itu angka setinggi itu dari mana sumbernya? Pabrikan sendiri, pabrikan oli nggak malu-malu mengakui bahwa iya memang oli mereka itu
menggunakan penambah VI, menggunakan aditif yang membuat kekentalan makin stabil. Kekentalan makin stabil, tapi begitu kena kocokan, kekentalannya makin nggak stabil. Stabilnya cuma kondisi tertentu, yaitu cuma ketika kondisi panas dan dingin. Tapi begitu kondisi kocokan diberikan, jadinya nggak kuat lagi. Nah, ini ya tergantung dari kendaraannya. Karena karena kebutuhannya, maka oli diesel itu biasanya punya oli dengan viscosity index yang rendah. Jadi oli di pasaran yang mempunyai share stability yang bagus biasanya adalah oli HDEU. Maka ya kemudian jadilah kebiasaan unik yang punya mobil bensin, yang punya motor itu pakai HDEU. Bukan karena apa-apa, tapi karena ya oli diesel ini punya kecenderungan menjaga kestabilan lebih baik. Cuma memang ya karena oli diesel ini diutamakan untuk diesel yang kerusakan olinya terjadi lebih cepat karena bahan bakarnya memang merusak oli lebih cepat. Kemudian muncullah adanya aditif-aditif yang mencegah kerusakan oli ya. Aditif yang tidak begitu dibutuhkan di mesin bensin. Nah, aditif-aditif ini efeknya adalah mengurangi performa, tenaga nggak bisa keluar. Tapi kalau mau carinya awet, ya oke lah. Tapi kalau mau carinya kencang, mau carinya performa, mau carinya irit, enggak. Seberapa parah? Ya kalau penulis sendiri saya ngerasakan bisa sampai 21 detik ya. Padahal biasanya ya 17 detikan lah oli rata-ratanya. 17 detikan untuk oli yang layak pakai. Bisa beda 4 detik dari 0-100 itu sesuatu yang sangat signifikan kalau menurut penulis. Ada sih oli yang mengandalkan aditif. Jadi ketika bantalan oli sudah tidak menggeser lagi, aditif akan menggantikan aditif padatannya, aditif moli, aditif ZDDP. Nah memang ada oli yang mengatasi ini dengan aditif. Tapi ya gitu, aditif bisa habis. Kalau nggak mau cepat habis, aditifnya harus banyak. Nah kalau aditif banyak, ya itu kelemahannya itu tadi. Tenaga mesin nggak bisa keluar. Nah kalau aditifnya terlalu sedikit, ya efeknya cuma bisa terasa di kilometer awal-awal aja. Jadi bisa terjadi oli itu enak banget cuma di 500 meter pertama, cuma di 10 km pertama, cuma di 100 km pertama. Ada yang di 1000 km pertama. Kalau 1000 km pertama itu sudah termasuk oli yang aditifnya banyak ya. Yang aditifnya bisa mengurangi performa. Ini penulis ngomong acuannya di motor NMAX ini. Jadi kalau oli yang bagus, cari yang kalau bisa viscosity indexnya rendah. Kalau kita tahu itu olinya bahannya hydrotreated. Kalau yang power point-nya rendah, power point-nya angkanya kecil, bukan angka sangat negatif. Terus ya kalau olinya kalau benar-benar cari yang PAO, carikan yang resepnya bagus karena ya di valve ada klep seal-nya juga. Kalau olinya terlalu PAO, terlalu sintetik, nggak ada esternya, nggak ada penyeimbangnya, seal-nya bisa cepat kisut. Kalau sudah kisut, rembes, mesin berasap, terus ya mesin jadi berkerak, tenaga jauh berkurang. Gitu malah, olinya cepat habis. Ya wes lah. Itu ya mungkin kurang panjang tapi ya sudah,
Gitu aja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.